kembali lagi di channel Kebots Film. Film Luca tahun 2021. Film ini menceritakan tentang anak bernama Luca dan Alberto yang sebenarnya merupakan monster laut. Mereka lalu menghabiskan musim panas di kota manusia. Musim panas itu dipenuhi dengan kesenangan tiada akhir. Namun, semua kesenangan mereka terancam saat rahasia mereka ingin terbongkar. Akankah Luca dan Alberto bertahan hidup di kota manusia? Penasaran? Langsung simak videonya. Suatu malam ada dua nelayan yang sedang mencari ikan. Namun salah satu nelayan ada yang takut karena katanya di sana ada monster lautnya. Benar aja, tiba-tiba ada monster laut yang ngambil-ngambil barang-barang mereka dan keciduk sama salah satu nelayan. Monster laut itu berhasil kabur meskipun dia sempat terkena jaring. Lalu kita diperlihatkan dengan Luca, salah satu monster laut yang merupakan tokoh utama dalam film ini. Luca terlihat lagi panik karena ikan-ikannya kabur semua. Setelah ikan-ikannya ketemu semua, dia membawa ikannya ke ladang yang ada di sana. Di ladang, salah satu ikannya menemukan barang milik manusia. Awalnya Luca ini ragu-ragu dan takut sama barang manusia. Namun karena penasaran, Luca terlihat sangat tertarik dan menyimpan barang tersebut. Luca lalu pulang untuk makan siang. Ibu Luca lalu menceramahi Luca tentang para manusia yang kejam. Saat makan, Luca pun nanya dari mana perahu manusia muncul di permukaan. Semuanya pun kaget. Si nenek bilang kalau dia pernah ke permukaan dan berubah jadi manusia. Mendengar hal itu, Luca kaget dan semakin penasaran. Ibu Luca lalu melarang Luca untuk pergi ke permukaan dan menyuruh Luca kembali bekerja. Luca pun kembali ke ladang bersama ikan-ikannya. Di ladang, lagi-lagi Luca melihat barang milik manusia. Dan tiba-tiba saja, ada seseorang berbaju penyelam membawa tombak dan ingin mengejar Luca. Dan ternyata sosok di balik baju tersebut adalah Alberto yang juga monster laut di sana. Alberto ini rada-rada barbar guys, dia suka ngumpulin barang-barang milik manusia. Alberto lalu berenang ke permukaan dan menarik Luca ke permukaan. Luca pun panik karena mendapati dirinya telah berubah menjadi manusia. Luca pun kembali ke dalam lautan. Kebesokan harinya, Luca membuat patung yang persis seperti dirinya yang dia namai Semuka untuk mengawasi ikan-ikannya. Sedangkan Luca yang penasaran kembali ke permukaan bersama Alberto. Karena belum bisa jalan, Alberto pun mengajari Luca cara berjalan sampai dia bisa. Setelah bisa berjalan, Alberto lalu mengajak Luca ke rumahnya, yang di dalam rumahnya banyak banget barang-barang manusia. Mereka berdua lalu tertuju pada satu poster Vespa dan mulai membayangkan kalau mereka sedang mengendarai Vespa guys. Karena sangat suka sama Vespa, keduanya pun memutuskan untuk membuat Vespa dengan suku cadang yang dimiliki oleh Alberto. Vespa mereka pun berhasil dibuat dan Luca kembali pulang karena hari ingin gelap. Karena Luca pulangnya lama, Bu Luca lalu nanya dari mana aja si Luca. Untungnya si nenek bisa dibawa berkompromi. Si nenek bilang dia itu udah nyuruh Luca buat nyari sesuatu. Lalu Luca pun gak jadi ketahuan habis dari permukaan guys. Besokan harinya, Alberto ingin mengendarai Vespa buatan mereka. Karena dianggap terlalu barbar, Luca pun cuma disuruh pegangin pijakan doang. Belum sampai pijakan, Vespa mereka itu udah rusak guys. Namun nampaknya Alberto tetap menikmati hal tersebut. Hari ke hari Luca terus-terusan seperti itu dan gak sadar kalau orang tuanya itu sudah memperhatikan dia. Untuk kesekian kalinya mereka memperbaiki Vespa mereka yang rusak, dan untuk kesekian kalinya juga Alberto mengajak Luca untuk naik Vespa buatan mereka. Alberto lalu meyakinkan Luca untuk melawan ketakutannya sendiri. Alberto di sini menyebut ketakutan itu sebagai Bruno guys. Terus Alberto pun bilang, "Silencio Bruno." Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio. Yang artinya diam Bruno. Luca yakin dan mereka pun meluncur. Alberto dan Luca pun menikmati hal tersebut. Saat hari mulai gelap, Luca dan Alberto membicarakan tentang betapa menyenangkannya tinggal di kota manusia. Malam tiba dan ternyata Luca ketiduran guys. Luca lalu bergegas pulang ke rumahnya. Karena orang tuanya Luca udah tahu kalau Luca habis dari permukaan, ayah Luca pun menyuruh dia untuk berjanji tidak akan ke permukaan lagi. Luca lalu meminta maaf namun Luca tidak berjanji. Luca lalu menjelaskan kalau dia dan Alberto baik-baik saja saat ke permukaan. Ternyata di rumah mereka juga ada pamannya Luca alias Paman Ugo. Ternyata ayahnya Luca ini mengundang Paman Ugo untuk tinggal bersama Luca di kedalaman. Hal ini dilakukan agar Luca tidak kembali ke permukaan. Karena hal tersebut, Luca bertengkar dengan ibunya.
Luca pun pergi ke rumah Alberto dan bercerita ke Alberto. Alberto lalu mengajak Luca tinggal bersamanya di rumahnya. Namun Luca bilang ayah ibunya pasti menemukan dia di rumah Alberto. Alberto yang sok ngide pun mempunyai ide untuk hidup di kota manusia bersama Luca dan mencari Tuan Vespa karena dia ini kepengen banget Vespa. Mereka lalu pergi ke kota manusia. Saat berada di kota manusia, awalnya mereka agak takut karena manusia di sana banyak yang berburu monster laut. Tidak lama setelah itu, terlihat laki-laki yang sedang mengendarai Vespa beserta kedua temannya. Tepat pas mereka mau deketin Vespanya, bola yang dimainkan anak-anak pun mengarah ke Luca. Luca sontak menendang bola tersebut, namun bola tersebut malah terkena Vespa milik si laki-laki. Si laki-laki pun menghampiri Alberto dan Luca serta menyebut mereka pecundang. Laki-laki tersebut bernama Ercole. Lalu dia pamer kalau dia itu adalah 5 kali berturut-turut juara Piala Portorosso. Alberto lalu bertanya, apa itu Piala Portorosso? Ternyata Piala Portorosso merupakan perlombaan makan pasta, berenang, dan bersepeda. Dan hadiah dari perlombaan ini merupakan uang dan piala. Karena itulah, si Ercole bisa membeli Vespa. Ercole pun kembali menghina Luca dan hampir menceburkan Luca. Namun, hal itu dilarang oleh anak perempuan bernama Juliet atau Julie. Juliet lalu membawa Alberto dan Luca. Saat mereka beranjak pergi, terlihat polisi di sana sedang membicarakan tentang monster laut. Siapapun yang berhasil menangkap monster laut akan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Lalu, Ercole bersama teman-temannya pun berencana untuk menangkap monster laut. Alberto dan Luca pun ingin mengikuti Piala Portorosso demi ingin membeli Vespa. Mereka sepakat bergabung dengan tim Juliet. Mereka lalu membagi tugas. Luca kebagian di bidang bersepeda, Alberto untuk lomba makan pasta, dan Juliet untuk lomba berenang. Setelah berbagi tugas, mereka lalu bertemu dengan ayah Juliet untuk meminta uang pendaftaran lomba. Di sini guys, terlihat kalau ayah Juliet itu juga merupakan pemburu monster laut. Karena uang mereka habis, gak cukup, mereka pun memutuskan untuk bekerja sama-sama kebesokan harinya. Kebesokan paginya, ibu dan ayah Luca ternyata memutuskan ke kota manusia untuk mencari Luca. Sedangkan Luca dan Alberto terkejut serta terjungkal karena mendapati wujud mereka telah berubah kembali menjadi monster laut. Hal ini dikarenakan basah terkena air tadi malam. Namun untungnya mereka bisa berubah kembali tepat waktu dan itu cuman keciduk sama kucingnya Juliet. Mereka pun membagi tugas. Di sini Juliet bertugas mengantar ikan, sedangkan Luca dan Alberto membantu ayah Juliet mencari ikan. Alberto lalu menunjukkan wilayah yang terdapat banyak ikan. Mereka pun mendapatkan banyak ikan. Di sini terlihat kalau ayahnya Juliet itu senang sama Alberto. Karena udah mendapat banyak uang, mereka pun segera mendaftar lomba. Sesampainya di sana, mereka langsung mendengarkan pengumuman dari si Nyonya yang mensponsori lomba tersebut. Di sini, Nyonya itu bilang mereka harus berenang di teluk, lalu melahap pasta misteri, lalu bersepeda ke puncak gunung Portorosso dan kembali untuk menjadi pemenang. Di tengah-tengah pengumuman, Ercole kembali datang dan kembali mengancam Luca serta Alberto. Setelah itu mereka bertiga pun mulai berlatih untuk perlombaan. Saat Juliet sedang berlatih renang, Ercole yang berburu monster laut berniat mengganggu Alberto dan Luca yang sedang di perahu. Karena perahu Alberto dan Luca terkena perahu Ercole, Alberto langsung berubah bentuk menjadi monster laut. Untungnya Luca cepat-cepat mengeringkan tubuhnya Alberto. Di lain tempat, ayah dan ibu Luca terus-terusan mencari Luca. Mereka berdua pun menceburkan satu-satu anak-anak ke air. Karena bersemangat, ibunya pun mengeluarkan teriakan khasnya. Hulu 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 hulu. Teriakan ibunya lalu menyadarkan Luca kalau orang tuanya ada di kota untuk mencari dia. Di malam harinya, Luca dan Juliet terlihat sangat bersenang-senang. Juliet di sini menceritakan ke Luca kalau dia itu bersekolah dan Juliet juga menunjukkan beberapa buku ke Luca. Luca pun di sini terlihat sangat tertarik sampai-sampai membuat Alberto cemburu. Kebesokan harinya mereka kembali berlatih. Di sini juga Alberto sering membantu ayahnya Juliet dalam mendapatkan ikan. Di lain tempat, saat orang tua Luca mulai putus asa, secara mengejutkan, Luca bertatapan dengan orang tuanya. Orang tua Luca lalu mengejar Luca, dan Luca segera pergi ke puncak
Portorosso. Karena cemburu melihat keakraban antara Juliet dan Luca, Alberto pun dengan sombongnya menuruni lereng dan tercebur ke laut bersama Luca. Mereka lalu kembali ke permukaan lalu berdebat. Luca mengatakan kalau dia itu mau pergi sekolah bersama Juliet. Karena kesal, Alberto nanya ke Juliet apakah monster laut itu bisa bersekolah. Dan lagi-lagi dengan barbarnya Alberto nyebur ke laut dan berubah menjadi monster laut. Semuanya menjadi panik dan parahnya lagi Ercole juga ada di sana. Dalam kepanikannya, Luca pun meneriaki Alberto sebagai monster laut. Alberto dalam kekecewaannya lalu pergi meninggalkan Luca dan Juliet serta Ercole. Mereka lalu pulang tanpa Alberto dan ayah Juliet memutuskan untuk mencari Alberto. Juliet lalu menyuruh Luca pergi karena banyak pemburu monster laut di kota dan di kota ini tidak cocok untuk Luca dan Alberto. Luca pergi dan kembali ke rumah Alberto. Sampai di sana, Luca menyesal dan meminta maaf ke Alberto. Alberto nampak masih marah. Luca meyakinkan Alberto dia ingin memenangkan perlombaan demi impian mereka untuk mendapatkan Vespa. Luca lalu kembali ke kota kebesokan harinya. Saat perlombaan dimulai, Luca pun berlomba sendirian tanpa adanya tim. Dia berenang sendiri, makan pasta sendiri, dan yang selanjutnya adalah bersepeda. Saat tengah bersepeda, dia lalu bertemu dengan kedua orang tuanya. Luca semakin dekat dengan garis finish. Namun malangnya hujan turun dan membuat Luca harus berteduh. Tanpa disangka-sangka, Alberto datang membawakan payung untuk Luca. Di kejauhan, Ercole menyenggol Alberto dan seketika Alberto berubah menjadi monster laut. Lihat hal tersebut, Luca pun bersepeda ke tengah-tengah hujan dan menyelamatkan Alberto. Luca lalu membawa Alberto ke garis finish. Namun di dalam perjalanannya, Ercole berusaha menombak mereka berdua. Namun hal tersebut digagalkan oleh Juliet. Juliet pun terjatuh berserta Ercole. Melihat kejadian tersebut, Alberto dan Luca pun menyelamatkan Juliet. Ayah Juliet yang melihat kejadian tersebut lantas menghentikan mereka yang ingin menyerang Luca dan Alberto. Di sini ayah Juliet mengatakan kalau Alberto dan Luca itu menjadi pemenang dalam Piala Portorosso. Dan benar saja, secara hukum mereka pun menjadi pemenang Piala Portorosso dan mengalahkan Ercole. Semuanya merasa senang dan Luca pun berpelukan dengan ayah ibunya. Kebesokan harinya mereka pun makan pasta bersama-sama. Terlihat di sini Alberto dan Luca berhasil membeli Vespa yang mereka inginkan. Dan ternyata guys, di sana juga ada neneknya Luca. Di tengah kesenangan tersebut, Juliet lalu berpamitan karena dia harus pergi sekolah guys. Alberto lalu berbicara ke Luca kalau dia sudah menjual Vespanya untuk biaya sekolah Luca. Luca pun terkaget-kaget, ada apa ini? Setelah itu ibu ayah beserta neneknya Luca pun menghampiri Luca. Dan ibu Luca berkata, Luca harus berjanji kalau setiap harinya itu dia harus mengirimkan surat untuk ayah ibu serta neneknya jika Luca ingin bersekolah. Luca pun berjanji dan Luca di sini sangat senang. Dan terjadilah perpisahan yang mengharukan guys. Luca lalu mengajak Alberto, namun di sini Alberto tidak ikut. Alberto bilang kalau dia ingin hidup bersama ayahnya Juliet. Dan lagi-lagi terjadilah perpisahan mengharukan antara Alberto dan Luca. Luca pun pergi dengan penuh harapan dan film pun selesai.